Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Mahasiswa AS semester 4 STAIN Temanggung. Hari ini akan saya lanjutkan untuk materi yang minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teori dari hisab dan ruqyat, teori tentang ijtima, teori tentang jenis-jenis hisab, teori tentang jenis-jenis kriteria. Salah satu kriteria yang kemarin kita bahas adalah kriteria yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kriteria MABIMS. Adapun hari ini kita akan membahas tentang prakteknya. Jadi hari ini adalah praktik atau bagaimana sih cara untuk menghitungnya, bagaimana cara untuk melakukan perhitungan teori-teori yang telah kita bahas kemarin. Nanti kita juga bisa langsung praktekkan karena sebetulnya perhitungan hisab ini aplikasinya juga sudah ada. Jadi bagi Anda itu nanti hanya cukup untuk tinggal menggunakan aplikasinya, dan yang terpenting untuk mahasiswa ahwalus sasiyah atau hukum keluarga bukan untuk perhitungannya, karena perhitungan sudah dilakukan oleh aplikasi. Yang terpenting bagi Anda adalah dari hasil perhitungannya kita atau Anda semuanya nanti mampu untuk melakukan interpretasi dan mampu untuk memaknainya. Oke, kita mulai saja. Isbat untuk atau penetapan, isbat itu bahasa kita penetapan, makanya di setiap tahun ada sidang isbat ya, sidang penetapan isbat untuk awal bulan Hijriah. Yang pertama pengantar dari teori yang ada kemarin. Pada intinya kita nanti kita itu diharapkan untuk nanti mampu melakukan isbat dengan metode hisab. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah kita selaku orang Nahdiyin, orang Nahdlatul Ulama, itu bukan berarti kok hanya paham ru'yatul hilal. Walaupun kita kemarin juga udah tahu orang NU itu patokan utamanya ru'yatul hilal, tetapi orang NU tetap menggunakan hisab. Kenapa digunakan hisab? Karena hisab itu digunakan untuk pedoman atau sebagai petunjuk, sebagai arahan, sehingga nanti dari hasil hisab yang dilakukan itu untuk mempermudah proses ru'yatul hilal. Artinya nggak mungkin seseorang melakukan ru'yatul hilal tanpa adanya hisab sama sekali, karena tanpa adanya hisab kita nggak akan tahu kapan harus ru'yatul hilal, posisinya di mana, arahnya bagaimana, lamanya berapa menit, itu nggak akan bisa diketahui dan akan sangat sulit untuk mengira-ira nanti. Adapun perbedaannya dengan konsep yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sebaliknya. Kalau Muhammadiyah atau mazhab yang lain yang menggunakan hisab adalah hisab itu yang utama. Jika sudah memenuhi kriteria perhitungan, maka sudah cukup itu menjadi awal bulannya, kriteria awal bulannya. Itu kalau hisab murni. Adapun Republik Indonesia yang menganut kriteria MABIMS itu mereka menggunakan hisab imkanur ru'yat. Apa itu? Digunakan hisab dengan 3 kriteria utama MABIMS yang dipakai kemarin. Lalu dari hasil hisab itu ru'yat tetap dipakai, tapi ru'yatnya itu hanya untuk klarifikasi. Jadi kita bisa ketahui perbedaan garis besar antara kriteria MABIMS yang dipakai pemerintah RI sama kriteria ru'yatul hilal yang dipakai oleh NU. Kalau NU, ru'yatul hilal itu adalah primer, hisabnya sebagai sekunder, pembantu. Kalau pemerintah RI, hisab imkanur ru'yat, hisabnya masih sangat primer. Adapun ru'yatul hilalnya hanya sebagai klarifikasi untuk penguat. Itu ya perbedaan utamanya. Nah, sekarang kita akan melakukan hisabnya. Bagaimana kita melakukan hisab awal bulan? Yang pertama mengenai kriteria hasilnya dulu. Ini merupakan review dari yang kemarin, hasil utama dari yang kemarin. Jadi kalau seseorang nanti kok melakukan hisab tujuannya mau ngapain? Tujuannya itu 3 ini yang pokok. 3 hal inilah pokok dari hasil hisab. Ibaratnya kalau Anda di masyarakat atau Anda sedang menghadiri seminar atau apapun itu, ketika ditanyakan tentang hisab awal bulan, maka 3 hal ini adalah jawaban utamanya, di samping jawaban-jawaban yang lain. Jadi misalnya kalau kita selaku mahasiswa
AS atau mahasiswa ilmu falak atau mahasiswa atau siapapun itu yang sedang ditanyai mengenai awal bulan itu besok bagaimana sih? Nah, ini jawaban utamanya. Jawaban utamanya ada 3, di mana 3 hal ini secara teori kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah umur bulan. Umur bulan adalah umur terhitung sejak ijtima sampai terbenam matahari pada tanggal 29 di setiap bulannya. Jadi misalkan saja sekarang adalah tanggal 29. Nah, matahari terbenam nanti itu jam berapa, ijtima jam berapa, selisihnya itulah disebut umur dari bulannya. Misalnya, selisih ijtima ternyata terjadi tadi jam 12 siang misalnya ya. Misalnya ini adalah tanggal 29 Ramadan misalnya. Misal ini adalah tanggal 29 Ramadan. Lalu ternyata dari hasil perhitungan ijtima terjadi jam 12 siang tadi. Jam 12 siang. Lalu ternyata nanti matahari terbenam pukul 6 sore misalnya. 6 sore tepat, ini hanya misalnya. Maka kita bisa katakan dari ijtima sampai terbenam matahari itu ada selisih 6 jam. Maka kita katakan umur bulan adalah 6 jam. Karena ijtima itu menandakan kelahiran bulan baru dan terbenam matahari adalah waktu pergantian hari dari bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Artinya patokan dari pergantian hari itu adalah pada ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam itu jam 6 sore, artinya kalau ijtimanya jam 12, maka pada saat terbenam matahari tersebut bulan sudah berumur 6 jam pada tanggal 29 tersebut. Gitu ya. Itu kemarin juga sekarang kita udah bahas. Nanti juga akan kita praktekkan. Yang kedua adalah ketinggian hilal. Ketinggian hilal itu ingat ini di atas ufuk mar'i. Ufuk mar'i itu apa? Ufuk mar'i itu adalah tempat pengamatan. Jadi ketinggian hilal di atas ufuk kita udah tahu ya. Ibaratnya ufuk itu kalau di pantai ya berarti garis yang ada ketika kita memandang jauh ke barat gitu ya, memandang jauh ke barat, garis yang seakan-akan itu menjadi pertemuan antara lautan dengan langit gitu. Itu ufuk namanya. Jadi nanti bulan itu ada di atas ufuk. Dan ini nanti dilihat dari mar'inya. Jadi akan berbeda ketinggian bulan antara orang yang ada di Parangtritis ya, di pantai Parangtritis sama yang ada di Pelabuhan Ratu. Ufuknya akan berbeda. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Itu yang namanya ufuk mar'i. Jadi ufuk mar'i ini akan berbeda-beda di setiap tempat. Kenapa berbeda-beda? Karena setiap tempat itu memiliki waktu tersendiri. Yang pertama. Yang kedua, setiap tempat itu berarti bujur sama lintang tempatnya berbeda. Kalau lintang sama tempatnya berbeda, otomatis ketinggian bulannya pun akan berbeda. Mengamati di Aceh sama mengamati di Papua jelas akan berbeda ketinggian hilalnya. Maka dari itu di Indonesia itu yang namanya ketinggian hilal tidak seragam. Di pojok barat sama pojok timur itu nggak akan sama. Di Jawa bahkan, di Jawa Barat sama Jawa Tengah pun nggak akan sama. Maka nanti akan ada yang namanya ketinggian ufuk mar'i, sehingga kita perlu menentukan tempat pengamatan. Yang ketiga adalah sudut elongasi. Sudut elongasi adalah jarak antara pusat bulan dengan pusat matahari. Kemarin juga kita udah bahas ini. Pada intinya jarak elongasi adalah pusat kalau seseorang lihat di ufuk lalu ada matahari, ada bulan. Jarak antara bulan dan matahari ini berapa derajat seperti itu. Ya. Dimana kemarin secara garis besar kalau kita berbicara kriteria MABIMS, kita ingat-ingat lagi, untuk yang pertama ini umur bulan disyaratkan itu minimal 8 jam. Yang kedua, ketinggian hilal itu minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat. Setidaknya itu adalah kriteria yang dikenal di Indonesia yang dianut sampai saat ini, yaitu kriteria MABIMS. Kriteria negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura.
8 jam untuk umur bulan, 2 jam untuk ketinggian hilal, dan 3 derajat untuk sudut elongasi jarak antara bulan dan matahari berdasarkan berdasarkan tempat pengamat. Jadi tempat pengamat ini akan menentukan. Ya, di sini dikatakan tempat pengamatan itu akan mempengaruhi kondisi dari hilal tersebut. Mengapa demikian? Karena ada yang namanya geosentris dan toposentris. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Apa itu geosentris? Apa itu toposentris? Oke, jadi ini ilustrasinya. Mohon maaf gambarnya jelek, gambarnya di HP, jadi tidak teraturannya, nggak apa-apa. Yang penting bisa kita pahami. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ijtima ya. Ijtima adalah kondisi di mana matahari, bulan M ini matahari, sebelah kiri ini matahari, tengah ini adalah bulan, bulannya ini ya, tengah bulan, lalu yang pojok kanan itu adalah matahari, ini bulan. Bulan itu yang tengah, lalu yang sebelah kanan itu adalah bumi. Jadi yang namanya ijtima, jadi bumi itu berevolusi terhadap matahari, jadi arahnya itu seperti ini, arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Itu arah dari revolusi bumi terhadap matahari. Adapun arah dari revolusi bulan terhadap bumi juga berlawanan arah dengan jarum jam. Dan akan ada satu kondisi di mana matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis lurus secara bujurnya. Jadi kalau kita lihat dari sini itu kita katakan ini adalah arah bujur. Karena kita anggap posisi monitor ini adalah posisi melihat bumi, bulan, dan matahari dari atas gitu aja lah mudahnya. Walaupun di ruang angkasa nggak ada atas bawah ya, tapi kita anggap aja ini dari atas. Jadi seakan-akan dari atas. Dari atas seperti ini itu posisinya adalah matahari, bulan, bumi. Dan akan ada satu waktu ketika ini pusat matahari, titik tengah, pusat bulan, dan pusat bumi itu nanti akan dalam satu garis. Satu garis lurus. Ya. Inilah yang disebut kemarin dengan ijtima. Ya. Atau bulan mati, atau bulan baru. Jadi kalau ibaratnya ini kok wujud bulannya seperti apa, nanti bulannya itu gelap, nggak ada cahayanya sama sekali. Kebalikannya nanti bulan ketika ada di sebelah kanannya matahari nanti akan terjadi bulan purnama gitu. Dan nanti akan kembali lagi ke bulan mati. Dan ketika posisi seperti ini, inilah yang disebut sebagai posisi ijtima. Dan ini biasanya terjadi pada tanggal 29. Makanya tadi yang menjadi acuan dari umur bulan adalah tanggal 29. Dan nanti bulan ini akan bergeser sedikit nanti. Karena arahnya ke sini, kita anggap aja bulan itu nanti di sini. Misalnya. Bulan nanti akan menjadi bergeser di sini misalnya. Dan ini akan berbeda untuk setiap tempat di bumi itu kan ada banyak titik, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang kalau di Indonesia misalnya ketika terbenam matahari misalnya ada di sini Indonesia misalnya. Ada di pojok sini. Ini Indonesia misalnya. Indonesia ada di sini. Jadi ijtima itu bersifat geosentris. Geosentris adalah geo itu bumi, sentris itu pusat. Ada di pusat bumi. Jadi dia berdasarkan pengamatan pusat bumi. Karena memang ijtima itu artinya ketika pusat matahari, pusat bulan sama pusat bumi dalam satu garis. Artinya apa? Kalau ijtima itu bersifat geosentris, berarti ijtima dimanapun tempatnya itu waktunya akan sama. Baik yang di Indonesia, di Amerika, di belahan bumi manapun, ijtimanya waktunya sama. Nggak ada yang berbeda. Di setiap titik di belahan bumi, ijtima itu waktunya sama. Bagaimana dengan terbenam matahari? Jelas, kalau terbenam matahari itu bukan geosentris, tapi toposentris. Apa itu toposentris? Toposentris itu adalah sesuai dengan sudut pandang pengamat. Orang yang ada di Indonesia itu mungkin terbenam mataharinya pukul 18 WIB. Orang yang ada di Amerika nanti terbenam mataharinya di
berapa WIB dan seterusnya kalau kita berdasarkan WIB. Orang yang ada di Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Thailand, di tempat-tempat yang lain itu nanti terbenam mataharinya itu akan berbeda. Bahkan kalau zona waktunya sama pun, misalnya di Jakarta sama di Temanggung, walaupun zona waktunya sama, terbenam mataharinya berbeda, terpaut sekian menit. Jadi kita bisa katakan itu perbedaan antara geosentris sama toposentris. Geosentris itu berdasarkan dengan pusat benda angkasa, pusatnya ini. Makanya ijtima itu bersifat geosentris. Kalau geosentris berarti dimanapun tempatnya, itu ijtima itu waktunya berbarengan. Kalau yang lain apa misalnya ini ya, contohnya. Pertama ini ya, ijtima bersifat geosentris. Artinya apa? Dimanapun tempatnya ijtima itu waktunya sama. Kemarin contohnya untuk bulan Ramadan, ijtima itu terjadi pada tanggal 24 Maret kalau nggak salah ya. 23 April maaf, 23 April hari Kamis, 23 April hari Kamis jam setengah 10. Nah ini dimanapun sama. Di Jakarta ya setengah 10, di Temanggung ya setengah 10, di Amerika ya setengah 10, karena itu berdasarkan geosentris atau berdasarkan pusat bumi. Adapun ketinggian hilal itu bersifat toposentris. Jadi kalau kita lihat di Aceh sama di Jakarta, tinggi hilalnya beda. Karena itu bukan berdasarkan geosentris, bukan dari pusat bumi, tapi berdasarkan tempat pengamat. Karena dari tempat pengamat, maka pasti ketinggian hilalnya berbeda. Matahari terbenam juga berbeda karena dia bersifat toposentris. Kita kembali ke yang tadi. Ini ya, kenapa ketinggian hilal kok bersifat toposentris? Nah, anggap aja ini adalah bulan ketika dia menginjak tanggal 1 di sini ya. Jadi ini kan bulan tanggal 0, yang tengah ini bulan tanggal 0. Kita anggap aja yang tengah ini bulan tanggal 0. Lalu yang sebelah bawahnya ini adalah bulan tanggal 1 misalnya. Di Indonesia melihat di sini, melihat ke bulan, sama misalnya di Amerika di sini lihat ke bulan, itu pasti posisi bulannya akan berbeda. Itulah yang menyebabkan ketinggian hilalnya pun berbeda. Di belahan bumi yang sini melihat bulan itu juga berbeda. Di sebelah bumi yang sini melihat bulan pun akan berbeda. Karena itu bersifat toposentris, bersifat sesuai dengan siapa yang melihat, di mana dia melihat, ya. Berarti ketinggian hilal bersifat toposentris. Begitu pula terbenam matahari, karena itu berkaitan sama posisi matahari. Artinya orang yang ada di Indonesia melihat matahari itu sudah terbenam, boleh jadi yang sebelah sini melihat matahari baru saja terbit. Boleh jadi yang sebelah sini itu ketika di tengah-tengah matahari, ketika siang hari. Jadi di semua belahan bumi itu melihat matahari akan berbeda. Itulah mengapa terbenam matahari itu bersifat toposentris. Ya. Jadi ijtima bersifat geosentris, ketinggian hilal bersifat toposentris, terbenam matahari bersifat toposentris. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena ketika nanti kita menghitung atau hisab awal bulan, itu kita perlu nanti menentukan tempat. Tempat yang kita setting berbeda, Jakarta sama Aceh misalnya, maka hasil perhitungannya pun pasti akan berbeda. Terutama untuk variabel-variabel yang toposentris, misalnya ketinggian hilal dan juga terbenam matahari pasti waktunya berbeda. Nggak mungkin di Aceh sama di Temanggung kok terbenam mataharinya waktunya sama, nggak mungkin. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang hasil yang ingin diharapkan itu seperti apa? Nanti dari hasil pengamatan atau perhitungan hilalnya, nanti yang pertama jelas kita akan mencari 3 kriteria MABIMS seperti yang kita bahas di awal tadi. Hasil dari hisab itu yang paling utama adalah 3 kriteria utama MABIMS. Yang pertama, umur bulan. Yang kedua, ketinggian hilal. Yang ketiga, sudut elongasi. 3 hal ini juga memiliki syarat kriteria minimal untuk MABIMS. Umur bulan minimal 8 jam, ketinggian hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi atau jarak antara bulan dan matahari minimal 3 derajat.
Nanti selain dari 3 kriteria MABIMS ini, ada juga yang bisa kita interpretasikan. Di sini saya hanya mencantumkan 3 karena 3 ini juga termasuk yang penting selain 3 yang ini. Jadi kalau di jumlah ada 6 ya, 3 kriteria MABIMS sama 3 hal ini. Yang pertama, waktu pengamatan. Waktu pengamatan kita harus ketahui pergantian bulan Hijriah itu terjadi bukan jam 12 malam. Kalau Masehi kan 12 malam baru dia berganti harinya. Kalau bulan Hijriah itu berganti hari itu adalah ketika terbenam matahari atau waktu maghrib. Artinya apa? Waktu pengamatan itu dimulai. Waktu pengamatan itu dimulai tepat ketika matahari terbenam. Otomatis kita harus tahu matahari terbenamnya jam berapa, waktu maghribnya jam berapa ini. Karena dari waktu maghrib itulah dimulainya proses pengamatan atau ru'yatul hilal. Lama pengamatan. Lama pengamatan artinya dia merupakan selisih antara terbenam matahari dengan terbenamnya hilal. Kemarin kita sudah membahas kondisi hilal ketika matahari terbenam itu ada setidaknya 3. Ada ketika hilal itu di bawah ufuk, ada hilal di atas ufuk, ada hilal itu pas di ufuk atau ketinggiannya sangat kecil gitu ya. Nah kalau kok hilal itu di atas ufuk, artinya apa? Kalau hilal ada di atas ufuk, ketinggiannya positif, artinya hilal itu terbenamnya setelah matahari terbenam. Jadi matahari terbenam dulu, baru hilal yang terbenam. Otomatis ada selisih antara terbenamnya matahari dan terbenamnya hilal. Dan itu biasanya dalam hitungan menit ya. Jadi terbenamnya matahari dan terbenamnya hilal ini dalam hitungan menit. Terbenamnya matahari sama terbenam hilal itu dalam hitungan menit. Biasanya 15 menit atau 20 menit atau 10 menit, bahkan ada yang 5 menit karena ketinggian hilalnya sangat sedikit, sangat kecil, otomatis setelah matahari terbenam langsung diikuti oleh hilal yang terbenam. Maka ini juga harus sangat diperhatikan. Kita sedikit terlambat saja, terlambat 10 menit gitu aja, kita sudah tidak bisa melakukan ru'yatul hilal karena waktunya sangat singkat lamanya ini. Maka nanti kita perlu menghitung, kalau lama pengamatan itu adalah selisih antara terbenamnya matahari dan juga terbenamnya hilal, berarti kita harus tahu terbenamnya matahari jam berapa, terbenamnya hilal itu jam berapa. Kalau kasusnya adalah hilal ada di bawah ufuk, itu artinya hilal terbenamnya itu mendahului matahari. Berarti selisih waktunya minus, berarti nggak ada waktunya, nggak ada lama pengamatan. Sebelum hilal itu sudah terbenam sebelum matahari terbenam. Itu kalau kasusnya hilal di bawah ufuk. Yang ketiga adalah sudut elongasi. Ini merupakan jarak ya. Ini merupakan jarak antara bulan dan matahari berdasarkan tempat pengamatan. Sekarang kita masuk ke proses perhitungan. Apa aplikasi yang akan kita pakai? Proses perhitungan ini kita akan memakai aplikasi di website nu.org.id, website Nahdlatul Ulama ya. Masuk ke website falakiyah.nu.org.id, lalu masuk ke menu kalender Hijriah, lalu masuk ke menu hisab, lalu masuk ke menu hisab awal bulan Hijriah. Setelah itu baru nanti kita setting, nanti akan ketemu hasilnya. Klik proses, selesai. Kita praktekkan. Jadi untuk Anda selaku mahasiswa AS itu tidak perlu tahu rumusnya bagaimana, apanya, itu urusannya orang falak dan juga orang matematika. Anda hanya perlu tahu cara menggunakan aplikasinya, dari hasilnya nanti cara memaknainya gimana, itu kepentingan Anda. Kita mulai, kita coba lihat di websitenya. Kita klik falakiyah.nu.org.id ya, falakiyah y-nya 1.nu.org.id.
Inilah tampilan dari falakiyah.nu.or.id. Lalu langkahnya kita lihat lagi yang tadi. Langkahnya adalah masuk ke menu kalender hijriah, masuk ke menu hisab, lalu masuk ke hisab awal bulan. Oke, kita melihat lagi menunya. Kita lihat menu kalender hijriah. Ya, kalender hijriah, hisab, lalu hisab, kalender hijriah, hisab, lalu hisab awal bulan hijriah. Ini ya menu yang harus Anda klik di falakiyah.nu.or.id. Kita tunggu. Nah, ini dia aplikasinya. Aplikasinya tinggal kita setting-setting. Tadi kita sudah membahas mengenai tempat ya. Kita sudah membahas bahwasanya tempat itu dia mempengaruhi hasil, jelas, karena yang namanya ketinggian tempat sama terbenamnya matahari itu berbeda untuk setiap tempat. Makanya di sini ada lokasi untuk kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita tidak ganti, otomatis kita langsung pakai. Ya, kalau kita langsung pakai seperti ini, maka ibaratnya lokasinya tidak kita rubah. Lokasinya tidak kita rubah. Ini kan ada Jakarta dan tempat-tempat yang lain ya, atau yang lain lah. Ini kalau tidak ganti maka ini defaultnya atau settingannya itu otomatis langsung ke Jakarta. Kita pakai Jakarta aja ya sebagai misalnya awal ini sebagai atau kalau yang dekat dengan tempat kita ya berarti kita pakai Temanggung. Ada nggak ya Temanggungnya? Coba kita lihat. Dan kalau misalnya nggak ada pun sebetulnya ini bisa bisa dimasukkan secara manual ya, bisa dimasukkan secara manual. Temanggung. Kok nggak ada Temanggungnya? Karena memang di ada. Kita klik Temanggungnya. Oke. Di sini terlihat zona waktunya adalah 7, WIB plus 7, GMT plus 7, lintangnya 722, lintang selatan. Ini kemarin kita udah bahas ya. Lintang tempat sama bujur tempatnya, tinggi tempatnya. Oh, ini perlu kita kasih ini. Ya. Temanggung itu tahu nggak tinggiannya berapa? Ketinggian tempat itu Temanggung itu berada di antara 250 sampai 450 sampai 1200 kalau nggak salah. Kalau kita mau ambil rata-ratanya kita bisa ambil 600 meter di atas laut, mdpl. Nah, ini di setting saja 600 ya. Udah. Lalu jangan diproses dulu, kita cek dulu ininya, bulan dan tahunnya. Jadi pada tab bulan dan tahun itu kita perlu ngisi apa yang pengen kita cek. Kalau untuk Ramadan kan kemarin ini udah dicek ya, jadi kita anggap aja kita pengen ngecek Ramadan ya. Ramadan 1441 itu berarti 2020 tahun ini. Misalnya kita pengen ngecek ini, lalu ini nanti kita bisa juga ganti. Mau ngecek Ramadan, Syawal, Rajab atau apa kita bisa ganti. 1441 juga bisa diganti 1441 atau 1442 atau 1443. Tahun ini, tahun depan, tahun kemarin dan seterusnya. Kriterianya pun kita bisa pilih. Ada wujudul hilal yang dipakai Muhammadiyah, Mabims yang dipakai pemerintah RI, Imkanur Ru'yat 2 derajat ini yang dipakai oleh NU sebagian besar ya imkannya. Tapi karena kita di Republik Indonesia kita pakai saja Mabims ya, kita pakai Mabims. Jadi Ramadan 1441 tahun 2020 ya, kalau 1441 Kementerian Republik Indonesia atau Mabims. Lalu baru setelah itu kita klik proses. Inilah hasilnya ya. Ini hasilnya. Lokasinya Temanggung 722 menit dan sekian. Nah inilah yang kepentingan dari Anda itu ada di sini nanti.
Yang paling penting bagi seorang mahasiswa ilmu falak itu adalah menerjemahkan ini. Menerjemahkan ini itu maksudnya apa, kayak gini gitu. Itu yang penting. Dan yang harus diinterpretasikan itu nggak perlu semuanya, tapi minimal itu yang ini. Ya, 3 kriteria MABIMS, terus waktu pengamatan dimulai jam berapa, lama pengamatan itu berapa menit, lalu yang terakhir nanti adalah posisi pengamatan. Artinya bulan itu di sebelah mana toh, lalu matahari ada di sebelah mana toh. Nah, itu yang penting. Nah, 6 hal ini harus dipahami. 3 kriteria MABIMS, lalu ini. Kita cek ya, coba. Untuk Ramadan tahun kemarin, 3 kriteria MABIMS. Yang pertama, umur bulan. Nah, kita cek umur bulan. Ijtima terjadi pada pukul, di sini terlihat akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada pukul 9.25. 9.25, setengah 10 kurang 5 menit. Lalu yang namanya umur bulan adalah selisih antara ijtima dan terbenam matahari. Berarti matahari terbenamnya pukul 17.37. Berarti tinggal dihitung 17.37 dikurangi 9.25. Itulah nanti akan ketemu umur bulan. Kalau kita lihat setengah 10 sampai setengah 6 lebih sekian ini itu setengah 6 lebih 7 menit, itu berarti dari setengah 10 sampai setengah 6 itu berarti ada 8 jam lebih 12 menit. Berarti umur bulannya itu 8 jam 12 menit. Dan kita tahu kalau di kriteria MABIMS itu minimalnya 8 jam. Otomatis sebetulnya umur bulannya itu sudah memenuhi kriteria. Lalu yang selanjutnya, kriteria MABIMS yang seterusnya adalah ketinggian hilal. Kita cari ketinggian hilal. Tinggi hilal. Tinggi hilal ada 2. Ada tinggi hilal hakiki sama tinggi hilal mar'i. Ini kita sudah bahas. Tinggi hilal hakiki adalah tinggi hilal kalau kita melihat dari sudut pandang pusat bumi atau geosentris. Jadi tinggi hilal hakiki ini dimanapun tempatnya sama. Tapi kalau tinggi hilal mar'i ini adalah tinggi hilal dari tempat pengamatan. Artinya ini adalah tinggi hilal kalau dilihat dari Temanggung. Bisa dilihat di sini. Tinggi hilal kalau dari pusat bumi itu 3 derajat 37, kalau dari Temanggung itu 3 derajat 52 menit. Artinya apa? Tinggi hilal dimanapun tempatnya, kalau kita pakai tinggi hilal hakiki itu sama, yaitu 3 derajat 37 menit. Tapi kalau pakai hilal mar'i itu beda-beda. Di Temanggung boleh jadi 3 derajat 52. Tetapi kalau di kalau di Aceh misalnya, kalau di Aceh itu boleh jadi itu nanti tinggi hilalnya semakin turun 2 derajat tok, bahkan bisa jadi 1 derajat, karena itu tinggi hilal mar'i. Maka yang akan dijadikan patokan dalam tinggi hilal itu bukan yang hakiki tapi yang mar'i, karena ini sesuai dengan tempat pengamatan, sesuai dengan tempat rukyatul hilalnya. Di sini tinggi hilalnya 3 derajat 52 menit. Kita tahu kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 2 derajat. Berarti ini sudah memenuhi kriteria MABIMS karena sudah lebih dari 2 derajat. Yang ketiga adalah sudut elongasi. Sudut elongasi bulan itu adalah 8 derajat. Jarak antara bulan dan matahari 8 derajat. Kita tahu dalam kriteria MABIMS minimalnya adalah 3 derajat. Berarti 8 derajat ini sudah memenuhi kriteria MABIMS. Jadi dari 3 syarat MABIMS, kita tahu kan kemarin yang namanya kriteria MABIMS itu dia merupakan, kalau 3-3-nya terpenuhi secara imkan 99% Ramadan, berarti sudah jatuh pada hari setelahnya, setelah ijtima. Ijtima terjadi pada tanggal 23 April, otomatis tanggal 24 April kemungkinan besar itu akan sudah 1 Ramadan. Dan di sini terlihat
tanggal 24 Aprilnya 1 Ramadan 41 diperkirakan jatuh pada tanggal 24 April pada hari Jumat, dan terbukti benar ternyata dari Ruqyatul Hilal banyak sekali pengamat yang berhasil melihat hilal karena 3 kriteria tadi sudah terpenuhi. Oke, itu mengenai 3 kriteria hilal. Lalu tadi ada 3 kriteria tambahan. Kapan sih waktu pengamatan? Waktu pengamatan itu dimulai ketika matahari terbenam. Matahari terbenam itu pukul 17.37. Otomatis dimulainya orang lihat ke teleskop, lihat ke sebelah ufuk itu adalah pada pukul 17.37 WIB di Temanggung. Ingat, ini di Temanggung. Karena di setiap tempat itu terbenamnya matahari beda-beda. Jadi kalau Anda mengamatinya di Temanggung, walaupun ya kalau di Temanggung nggak mungkin bisa karena kehalangan Gunung Sindoro, kehalangan tempat yang tidak mungkin untuk Ruqyatul Hilal kalau di Temanggung karena memang tempatnya tidak memungkinkan. Tapi anggap aja misalnya bisa, maka di Temanggung itu pengamatan hilalnya adalah 17.37. Kalau biasanya kita itu kalau pengamatan itu biasanya pergi ke Semarang atau pergi ke Kendal, pergi ke Tanjung Kodok atau pergi kemana lah, yang jelas di Temanggung biasanya nggak bisa, atau pergi ke Yogyakarta. Tapi asumsinya kalau misalnya di Temanggung kok bisa mengamati, maka waktu pengamatannya dimulai pukul 17.37. Yang selanjutnya adalah lama pengamatan, lama hilal. Nah, inilah dia lama pengamatannya. Ini berlangsung selama 15 menit 30 detik. Jadi waktunya cukup singkat. Sejak matahari terbenam sampai hilal terbenam itu hanya 15 menit. Dan 15 menit ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari selisih antara matahari terbenam sama hilal terbenam. Terbenamnya hilal mana ini? Nah, ini dia. Hilal terbenam itu pukul 17.52. Selisih antara matahari terbenam yaitu 17.37 sama hilal terbenam yaitu 17.52 itu waktunya hanya 15 menit. Jadi terbenamnya matahari 17.37, terbenamnya hilal 17.52, otomatis lama pengamatannya hanya 15 menit. Akan ada satu kasus di mana hilal itu terbenamnya itu sebelum matahari terbenam. Jadi bukan 17.52, misalnya matahari terbenam itu 17.37, tapi hilal terbenam 17.30. Artinya apa? Ketika mengamati, hilal sudah ada di bawah ufuk, sudah terbenam duluan. Itu juga akan ada kasus seperti itu. Artinya lama pengamatannya berapa? Ya nggak ada lamanya, minus waktunya. Karena hilal sudah terbenam sebelum matahari terbenam. Akan ada kasus seperti itu. Selain lama pengamatan, apa aja yang bisa kita lakukan lagi? Posisi pengamatannya. Posisi pengamatan adalah hilalnya itu ada di sebelah mana toh gitu. Di sini kita bisa lihat arah hilal, arah matahari. Nah, arah mataharinya 12 derajat, arah hilalnya 10 derajat. Posisi hilalnya di sebelah kiri matahari. Apa maksudnya ini? 12 derajat itu arah matahari, arah mataharinya 12 derajat, arah hilalnya 10 derajat, lalu posisi hilalnya di sebelah kiri matahari. Mengapa bisa demikian? Kita bisa ilustrasikan dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan arah bulan, arah matahari? Ini berkaitan sama mata angin. Mata angin itu kan kita tahu ada utara atau ya nggak apa-apa lah, utara, lalu selatan, lalu utara, selatan, di sini barat, sini timur. Tadi dikatakan matahari itu posisinya 12 derajat, arahnya 12 derajat. Bulan itu arahnya 10 derajat. Apa maksudnya itu? Itu terhitung dari arah barat. Jadi dari arah barat misalnya dikatakan
matahari itu 12 derajat. Berarti 12 derajat kalau kita pakai busur, itu kesininya itu 12 derajat. Anggap aja ini 12 derajat. Misalnya, ini misal aja. Ini misalnya 12 derajat. Nah, inilah matahari. Matahari ada di sini. Misalnya ini 12 derajat. Lalu dikatakan bulan 10 derajat, berarti lebih kecil lagi. Berarti di sini. Nah, ini 10 derajat. Artinya apa? Ini kan mata angin, lalu pengamatnya itu ada di sini. Pengamat ada di tengah-tengah sini. Inilah tempat pengamat. Pengamat ada di tengah-tengah sini. Artinya kalau pengamat ada di sini, dia akan melihat, karena ini adalah bulannya. Bulan ada di sini. Bulan ada di sini, lalu matahari ada di sini. Otomatis matahari nanti posisinya akan ada di sebelah kiri dari matahari. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini ufuk, gitu ya. Matahari terbenam, lalu bulannya itu ada di sebelah kiri matahari. Sebelah kiri, berarti dia seperti ini. Dan ketinggiannya tadi sekitar 3,5 derajat ya. Berarti nanti dia di sebelah kiri sini. Jadi sabitnya itu gini nanti bentuknya. Karena ini kan cahaya matahari ke sini. Cahaya matahari. Otomatis kalau bulannya ada di sini, otomatis yang akan kelihatan itu sebelah sininya bulan. Sebelah kanan bawahnya bulan. Jadi ini bulan, yang akan kena sinar yang bagian sininya. Maka nanti bentuk hilalnya seperti ini. Bentuk hilalnya itu di bawah kayak gini. Melengkungnya itu kayak gini. Nanti bentuk hilalnya. Sehingga nanti bisa dikonfirmasi, ini kamu lihat hilal bentuknya gimana? Apakah kayak gini? Apakah kayak gini? Gitu. Kalau dia lihatnya kok kayak gini, ini nggak akan diterima. Kenapa? Karena posisi hilal ada di sebelah kiri matahari, ketinggiannya 3,5 derajat, gitu kan? Ketinggiannya 3,5 derajat. Ini pada pukul 17.37. Nanti hilal pun akan terbenam pada pukul 17.52. Itu. Dan waktu pengamatan 15 menit. Dan hilal posisinya karena di sebelah kiri matahari, maka bentuknya ini. Maka ini bentuknya nanti. Bentuknya akan seperti ini. Bentuknya itu akan miring dari sebelah kiri gitu. Cahayanya ada di sebelah kanan bawah dari bulannya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya berhasil lihat hilal, coba digambar bentukmu gimana hilalnya, kayak gini bentuknya, oh berarti diterima. Maka dikatakan orang tersebut telah berhasil melihat hilal atau ru'yatul hilal. Itu ya, itu ilustrasi mengenai arah matahari, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kiri dan kanan itu ditentukan dari arahnya. Oke, itulah bagaimana cara untuk melakukan hisab. Nah, sekarang akan saya contohkan untuk tugasnya ya. Di sini untuk tugasnya, ini nanti akan saya contohkan satu kali lagi untuk yang bulan Syawal. Jadi ini sudah saya list mahasiswanya, ada 7 mahasiswa, silahkan hitung sesuai ini. Jadi mulai dari urutan yang pertama, mahasiswa urut nomor 1 sampai mahasiswa urut nomor 7, itu nanti menghitung beda-beda. Mahasiswa pertama nanti menghitung bulan Dzulhijjah tahun ini. Kedua nanti menghitung Ramadan tahun depan 1442 Hijriah, lalu Syawal tahun depan, Dzulhijjah tahun depan. Mengapa yang saya pilih Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah? Karena Ramadan kaitannya sama puasa, Dzulhijjah sama akhir puasa atau Idul Fitri, Syawal kaitannya sama Idul Fitri, Dzulhijjah kaitannya sama Idul Adha atau waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi perlu yang penting banget di kita memang 3 hal itu. Walaupun kalau mau ngitung Rajab atau Sya'ban dan lain sebagainya juga bisa, tapi ini yang paling penting. Lalu untuk 3 mahasiswa yang lain itu tahun depannya lagi, tahun 2022 untuk Ramadan, Syawal dan jadi nanti tinggal disetting aja sesuai dengan ini. Tinggal disetting. Nah, sekarang akan saya contohkan bagaimana cara membuat tugasnya. Cara membuat tugasnya nanti jelas Anda melakukan perhitungan hisab untuk masing-masing ini sesuai dengan namanya. Silakan Anda siapa lalu hitung sesuai ini.
Lalu nanti jangan lupa diinterpretasikan, karena itu yang terpenting. Ini saya berikan contoh sekarang. Pertama, akan saya berikan contoh untuk Syawal. Syawal berarti Idul Fitri tahun 2020. Berarti kalau Idul Fitri 2020 itu adalah Syawal 1441 Hijriah. Kita kembali ke yang tadi, falakiyah.nu.id. Settingannya Temanggung, sama seperti tadi, settingannya cukup Temanggung aja. Settingannya tadi ya, Temanggung gini, nggak ada yang dirubah kecuali ini 600 mdpl, jadi Temanggung, lalu 600 mdpl, lalu bulan dan tanggalnya yang akan saya cek adalah Syawal. Lalu untuk tahunnya itu tahun ini berarti 1441. Kalau Anda ingin tahun depan ya tinggal diganti nanti 1442 ya. Silahkan Anda ganti nanti, kalau tinggal diganti aja ini dihapus gini, lalu 14 berapa? 2 atau 1. Nah, ini karena saya butuhnya 1 maka 1441. Kriterianya yang dipakai tetap Mabims ya, karena ini kita masih pakai ini di Republik Indonesia. Pemerintah RI masih pakai ini. Nah, sekarang setelah selesai langsung kita klik proses bawahnya. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal lakukan interpretasi. Proses hisapnya udah selesai atau perhitungannya udah selesai, tinggal kita lakukan interpretasi. Jadi tugasnya itu bentuknya nanti seperti ini. Pakai Microsoft Word seperti biasa. Oke, kita mulai dari awal untuk prosesnya ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi mohon maaf kepotong. Oke, jadi diingat untuk apa namanya? Ini ya, saya delete dulu aja. Oke, untuk tugasnya ditulis di Microsoft Word. Lalu dikasih nama Anda, dikasih judulnya terserah Anda mau seperti apa judulnya. Di sini saya tulis hisab awal bulan Syawal 1441 Hijriah ini ya. Ini saya contohkan untuk perhitungan Syawal tahun ini. Lalu untuk orientasinya atau settingan halamannya itu dibuat landscape biar memanjang, karena nanti untuk mengopi datanya ini cukup panjang biar nanti nggak ada yang hilang. Kita langsung ke datanya tadi. Saya contohkan dari awal untuk prosesnya. Jadi kalau Anda kok tadi udah ngitung lalu pengen ngitung lagi, itu jangan langsung dimasukkan di sini, tapi klik dulu F5. F5 itu untuk merefresh. Klik F5, ini sedang merefresh. Oke, sudah. Nah, baru ketika seperti ini baru dirubah-rubah. Baru kita rubah. Yang mau kita pakai adalah Syawal. Ya, Syawal. Lalu tahunnya 1441 2020 nggak perlu diganti. Kalau Anda mau ganti ya tinggal diganti aja 1442 atau 1443, kan 1441 nggak perlu. Untuk lokasi kita setting bukan Jakarta, tetapi tadi kita setting untuk tempat kita saja, yang paling dekat dengan tempat kita yaitu misalnya Temanggung. Ya, Temanggung. Oke. Proses. Klik selesai. Dilihat di sini hasilnya sudah terlihat ya. Oke. Oke, Syawal 1441 Hijriah terlihat dari Temanggung. Lalu untuk tugasnya, hasil dari hisabnya ini di-copy dulu. Di blok. Nah, ngeblok seperti biasa. Lalu untuk ngopinya, klik kanan, lalu klik copy. Jangan Ctrl C, karena kalau Ctrl C nanti nggak berhasil. Jadi klik setelah di blok, klik kanan, lalu copy. Lalu masuk ke Microsoft Word lagi.
baru kita paste, Ctrl V. Dah, ini datanya. Lalu yang terpenting lagi sekarang kita lakukan interpretasi. Di halaman berikutnya boleh interpretasi. Interpretasi yang pertama itu adalah terkait 3 kriteria MABIMS. Di mana 3 kriteria MABIMS itu yang pertama ada umur bulan atau umur hilal. Yang kedua adalah ketinggian hilal mar'i, artinya dari sudut pandang di Temanggung. Lalu sudut elongasi bulan, ya. Ini tinggal nyontek aja nanti datanya. Jadi umur bulan caranya seperti tadi. Umur bulan adalah selisih antara waktu terjadinya ijtima dengan terbenamnya matahari. Terlihat di sini. Ijtima terjadi pada pukul 00.38. Ini ijtimanya berarti jam setengah 1 malam. Jam setengah 1 malam, lalu terbenamnya matahari itu pada pukul 17.28, setengah 6 kurang. Berarti kalau kita lihat dari setengah 1 malam sampai sorenya itu berapa jam? Itu banyak sekali itu. Berarti sudah hampir berapa ya? 12 jam tambah 6 jam, nyaris 18 jam. Umurnya sangat tua sekali berarti ini. Karena ini ijtimanya sangat pagi nih. Beda dengan yang Ramadan tadi. Yang Ramadan tadi itu kan ijtimanya cuma berapa tadi? Ijtimanya cuma 8 jam lebih dikit ya. Mepet banget. Kalau ini ijtimanya 18 jam ini. Hampir 18 jam. Nah, nanti tinggal dihitung aja intinya dari 30 dari 0038 sampai 1728 itu berapa jam? Berapa jam, berapa menit, itu harus detail. Anda pasti tahulah bagaimana cara menghitung jam dari selisih dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti tinggal diisikan di sini umur bulan 18 jam berapa atau 17 jam 50 sekian menit ditulis. Nanti dikasih interpretasi, jangan hanya seperti itu dok, karena kalau hanya datanya dok. Jadi nanti diisi berapa, lalu kasih interpretasinya. Jawaban itu berdasarkan apa? Karena apa? Terserah Anda kasih kalimat Anda, interpretasi Anda. Karena umur bulan gitu ya adalah apa? Adalah selisih antara ijtima dan terbenam matahari, di mana ijtima terjadi jam 12, jam setengah 1 malam, terbenam matahari jam setengah 6 sore, sehingga umur bulannya adalah 17 jam misalnya seperti itu. Jadi kasih keterangan, itu namanya interpretasi. Dan itu yang menentukan nilai dari tugas Anda. Tinggi hilal mar'i, kita lihat tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal ada dua ya, ada hilal hakiki sama mar'i. Lihat yang mar'i karena ini berdasarkan tempat pengamatan. Ya jelas ya, karena umur bulannya aja udah tua, pasti tinggi banget ini, 6 derajat 41. Kalau yang Ramadan bulan lalu, yang bulan ini kan 3 derajat setengah. Kalau ini sampai 6,5, berarti ini bulannya sangat tinggi ini. Ibaratnya kriterianya sangat bagus. Kalau 3,5 derajat itu, kalau misalnya matanya tidak bagus atau teleskopnya kurang pas, itu biasanya nggak terlihat. Tapi kalau 6 derajat sekian itu biasanya mudah terlihat. Jadi 6 derajat 41 menit, nanti ditulis tinggi hilal mar'inya berapa, lalu Anda kasih pendapat Anda gitu ya. Kalau gitu ya, ketinggian gitu ya, ketinggian 6 derajat sekian artinya sudah memenuhi kriteria MABIMS, karena kriteria MABIMS hanya memiliki syarat minimal ketinggiannya 2 derajat misalnya kayak gitu. Tadi yang umur bulan juga bisa ditambah gitu pada keterangannya. Pada keterangannya ini, padahal kriteria MABIMS hanya mensyaratkan minimal umur bulan 8 jam gitu ya. Artinya 17 jam itu sudah sangat memenuhi kriteria misalnya kayak gitu. Sudut elongasi, nah ini elongasinya juga pasti tinggi nih. Sudut elongasi bulan 13 derajat gitu ya. Elongasinya 13 derajat, padahal syarat minimal dari kriteria MABIMS hanya 3 derajat. Artinya 13 derajat sudah sangat memenuhi dari syarat minimal kriteria MABIMS misalnya seperti itu. Jadi diisi nanti
elongasi bulannya berapa, lalu dikasih pendapat Anda, interpretasinya. Lalu selain kriteria MAPIMS ada juga waktu pengamatan. Ingat, waktu pengamatan terjadi pada saat terbenamnya matahari. Waktu pengamatan terjadi pada pukul 17.28, gitu ya. Jadi waktu pengamatan dimulai pada saat matahari terbenam, bla 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 bla, terserah Anda, kasih kalimat Anda sendiri. Lalu lama pengamatan. Kalau tinggi hilalnya cukup tinggi, biasanya lama pengamatannya juga lebih lama. Pada lama hilal, ya. Lama hilalnya berapa? Lama hilal itu 26 menit. Wah, cukup lama ya, hampir setengah jam. Di mana 26 menit ini kan tahu ya tadi ya, lama hilal itu adalah selisih dari terbenamnya matahari dan 17.28 terbenamnya matahari dan juga hilal terbenam 17.55. Sehingga muncullah angka 26 menit. Karena jarak antara 17.28 sampai 17.55 itu adalah 26 menit. Berapa detik? Silakan nanti Anda hitung pakai kalkulator juga boleh. Cara menghitung menit dan detik, selisih gitu ya, selisih antara jam berapa sampai jam berapa itu berapa menit. Yang jelas kita tahu lama hilal di sini 26 menit 47 detik. Ditulis nanti. Lama pengamatan 26 menit berapa gitu ya? 26 menit sekian detik gitu ya. Karena matahari terbenam pukul berapa? Itu pukul berapa? Hilal terbenam pukul berapa sehingga diperoleh waktu tersebut gitu kan? Diperoleh lama hilal tersebut karena lama hilal adalah selisih antara hilal terbenam dan matahari terbenam. Posisi hilal. Posisi hilal artinya di sini udah ada ya. Posisi hilal arah terbenamnya ini dia. Posisi hilal itu di sebelah kanan. Oh, ada di kanan matahari sekarang ya. Sejauh -1 derajat. Oke, ada di kanannya matahari. Kenapa demikian? Karena arah hilalnya itu 21 derajat, sedangkan arah mataharinya 20 derajat. Dilihat dari sebelah barat. Kita tadi udah bahas. Nanti Anda bisa gambar juga di sini kalau Anda bisa gambar. Digambar lalu difoto lalu ditempelkan di Microsoft Word-nya atau bisa kayak gitu. Atau pakai itu aplikasi ini ya. Di Microsoft Word itu kan bisa gambar garis itu, pakai garis-garis itu juga boleh. Atau kalau nggak mau pakai itu juga nggak apa-apa, yang penting keterangannya bagus. Jadi arah mataharinya 20 derajat dari arah barat. Adapun arah arah hilalnya itu 21 derajat. Otomatis apa? Bulannya ada di sebelah kanan matahari. Berarti kebalikannya dari yang saya terangkan tadi untuk yang untuk yang awal bulan Ramadan. Itu ya. Jadi nanti diterangkan di Microsoft Word-nya. Di sini nanti terangkan arah hilalnya ada di sebelah mananya matahari, sebelah kanan atau sebelah kiri, lalu berapa derajat, lalu nanti kalau misalnya arah hilalnya seperti itu, bentuknya hilal nanti seperti apa. Nah, silakan nanti diterangkan di sini. Udah, ini untuk tugas 4, yaitu tentang penghitungan hilal. Bahkan dari sini kita sudah bisa tahu, oh ternyata nanti Idul Fitrinya nanti bulan ini tanggal berapa toh? Idul Fitrinya nanti jatuh, diperkirakannya jatuh pada tanggal 24 Mei hari Minggu Kliwon. Jadi 24 Mei nanti udah lebaran. Sekarang udah tanggal, pas saya bikin video ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya sekarang ini? Tanggal 11 Mei, berarti 13 hari lagi udah lebaran. 13 hari lagi lebaran tanggal 24 Mei. Cukup cepat ya. Oke. Nah, silahkan Anda lakukan perhitungan ini sesuai dengan data Anda. Ingat, ketika pas mau ngitung,
ketika Anda di halaman ini, di halaman falakiyah.nu.or.id pada penghitungan awal bulan tadi ya, menu kalender hijriah, lalu hisab awal bulan, di refresh dulu. Refresh itu klik pencet tombol F5. Kalau di HP ya ditarik itu ya, biar refresh dulu halamannya, biar kembali ke halaman awalnya. Oh, nggak bisa ini. Nah, seperti ini. Di refresh dulu biar kembali ke halaman awal, sehingga disetting lagi dari awal. Tempatnya disetting Temanggung, yang mau dicek itu Syawal, Ramadan atau Dzulhijjah, tahun 1441, 1442 atau 1443 gitu ya. Silahkan Anda lakukan itu sama persis dengan yang saya lakukan. Seperti biasa, nanti tugasnya di rename, dikasih nama sesuai nama Anda, dikumpulkan di Dropbox. Ini adalah tugas keempat. Tugas keempat yaitu isbat atau penghitungan hisab awal bulan ya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.